Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan kepada kita untuk kita memberikan taufiknya agar kita dijadikan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu setia dengan petunjuk ajarannya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pertemuan kali ini adalah tentang vonis kafir. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim hendaknya dia berhati-hati ketika hendak menjatuhkan vonis kafir kepada saudaranya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa saja apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, "Hei kafir." Dalam riwayat yang lain disebutkan ya, "Idza akfara," apabila dia mengkafirkan. Idza akfara ar-rajulu akhahu, apabila dia mengkafirkan saudaranya, begitu. Maka faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka ungkapan kafirnya tersebut, vonis kafirnya tersebut, ba'a bihi, atau
maka sungguh faqad ba'a bihi, maka orang tersebut ya dia kembali dengan membawa vonis kafirnya tersebut. Ya, ahaduhuma, salah seorang dari keduanya. Kita ulangi, ya. Idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir, apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, itu dia jatuhkan vonis kafir kepada saudaranya. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan idza akfara ar-rajulu akhahu, apabila ada seseorang yang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya, yaitu orang yang memvonis kafir maupun orang yang divonis kafir, maka dia kembali dengan membawa ungkapan vonis kafir tersebut. Maksud dari hadis ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, bila telah diluncurkan vonis kafir kepada saudaranya, maka vonis kafir tersebut tidaklah akan kembali kepada siapapun kecuali kepada pengucapnya atau orang yang divonisnya. Salah satu dari keduanya. Faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka sungguh salah satu dari keduanya itu kembali dengan membawa vonis kafir tersebut. Artinya para muslim rahimani wa rahimakumullah, apabila orang yang dijatuhkan vonis kafir diarahkan kekafiran tersebut kepadanya, namun tidak terbukti, maka tidak ada tempat kembali ungkapan kafir ini atau vonis kafir ini kecuali kepada pengucapnya. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin muslim, mukmin lagi muslim, maka dia berhati-hati di dalam menyatakan kafirnya, menjatuhkan vonis kafir saudaranya. Lebih-lebih para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada ungkapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang maknanya adalah man sabata islamuhu ay imanuhu biyaqinin lam yazul anhu dzalika bisyakin. Siapa saja yang telah pasti dan tetap terbukti keislamannya dengan keyakinan karena dia mengucapkannya, atau dia dikenal seorang mukmin muslim, orang Islam, maka tidak boleh hilang keislaman tersebut darinya karena sebuah keraguan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya seorang mukmin tidak bermudah-mudah di dalam menjatuhkan vonis kafir kepada saudaranya, karena saudaranya tersebut telah nyata, telah jelas keislamannya. Maka apabila dia terjatuh ke dalam sebuah ungkapan kekufuran atau dia melakukan sebuah tindakan kekufuran, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak serta-merta ia menjadi kafir. Oleh karenanya ada ungkapan dari sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan man waqa'a fil kufri la yalzamu an yakuna kafiran. Siapa saja yang terjerumus ke dalam kekufuran, kekafiran, tidak mengharuskan dia menjadi kafir. Kenapa para muslim rahimani wa rahimakumullah? Karena banyak faktor. Ya.
menjatuhkan vonis kafir para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan bentuk ya memberikan hukum. Bentuk memberikan hukum kepada seseorang. Dan di dalam menjatuhkan atau memberikan hukum ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini harus terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Yang disebut oleh para ulama adalah tawaffurus syurut wa intifa'ul mawani, yaitu terpenuhinya syarat-syarat semuanya dan hilang penghalang-penghalang semuanya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjelaskan ya takfir muayyan, disebut dengan takfir muayyan, yaitu menjatuhkan vonis kafir kepada individu tertentu. Perlu diketahui bahwasanya di dalam hal ini terdapat langkah-langkahnya yang kita mencoba untuk mengambil ya faedah dari yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili rahimahullah hafizahullah taala di dalam kitab beliau At-Takfir wa Dawabituhu. Demikian pula saya akan tambahkan dari pernyataan Dr. Ali Musri Semjan Putra MA hafizahullah taala, yang beliau ini adalah termasuk guru saya. Dan saya dapatkan penjelasan ini ketika dahulu saya belajar dari beliau, ya, hafizahullah taala, tentang dawabit takfir ini, itu langkah-langkah di dalam mengkafirkan. Dan kitab ini juga ya saya pelajari, yaitu kitab At-Takfir wa Dawabituhu, ini saya pelajari dari beliau. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, kita mencoba untuk mengupasnya pada kali ini agar kita tidak bermudah-mudah di dalam mengkafirkan saudara kita, agar kita tidak terjerumus kepada pemikiran takfiri atau tindakan takfiri, ya, itu mengkafirkan secara serampangan saudara sesama muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk pertama sekali mengetahui langkah-langkah di dalam mengkafirkan. Tentunya langkah-langkah ini wajib untuk ditempuh oleh pihak yang ingin menjatuhkan vonis kafir. Dan dia harus mengindahkan dan memperhatikan hal ini. Yang pertama, ya, yang pertama, mengkafirkan siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dikafirkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, mengkafirkan siapa saja yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Contoh seperti iblis, laknatullah alaih. Maka ini telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan aba wastakbar wa kana minal kafirin. Aba wastakbar, dia itu enggan lagi sombong, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang kafir. Baik itu individu, begitu juga contohnya orang-orang kafir yang ada di luar Islam. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa mereka? Itu dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang musyrik yang lainnya, maka mereka berada dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka kita wajib kafirkan mereka. Nah, siapa saja yang menjadi pihak ingin mengkafirkan, menjatuhkan vonis kafir, maka dia harus tempuh langkah yang pertama ini. Dia harus memiliki keilmuan, ya, tentang
siapa saja yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan siapa saja yang telah dikafirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Contoh dalam hadis yang dikafirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinyatakan kafir, ya. Contohnya siapa? Abu Thalib, paman beliau sendiri. Bahkan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini, demikian dan seterusnya. Ya. Ini langkah pertama. Langkah kedua para muslim rahimani wa rahimakumullah, pihak yang ingin menjatuhkan vonis kafir dia harus punya kemampuan atau keilmuan yang membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Wah, apa pula ini? Ya. Takfir mutlak adalah pengkafiran secara mutlak namun tidak ditentukan individunya. Yang tidak dikafirkan secara individu tapi secara mutlak. Ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya, ya, contoh pengkafiran yang modelnya mutlak, ya, contoh, ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah berbuat apa? Syirik atau telah berbuat kekafiran. Walaupun ya hukum asal dari ya pernyataan ini dalam hadis ini adalah dia syirik-syirik asghar dan kufur-kufur asghar, demikian. Tapi bisa menjadi kufur akbar. Nah, ini adalah bentuk pengkafiran, tidak ditujukan dia perorangan. Ya, mutlak namanya. Begitu juga contohnya ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu ungkapan para ulama yang mengatakan bahwasanya man qala bi annal qur'ana makhluqun faqad kafara atau fahuwa kafir. Siapa saja mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Maka ungkapan ini para muslim rahimani rahimakumullah adalah disebut dengan takfir mutlak yang tidak ditujukan kepada perorangan. Paham ini? Ini namanya takfir mutlak. Itu menjatuhkan apa? Vonis kafir tapi secara mutlak. Yang sesungguhnya takfir mutlak ini sedang mengkafirkan atau menyatakan kufurnya tindakan atau ucapan tersebut. Paham? Jadi contohnya kalau seandainya Rasulullah mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara, katakan begitu dalam hadisnya. Siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala sungguh dia telah kafir. Maka maksud pertama sekali dari hadis ini adalah menyatakan kufurnya bersumpah dengan nama selain Allah SWT. Paham itu? Bukan kepada orangnya, ya, karena tidak ditentukan perorangan. Ini namanya takfir mutlak. At-takfirul mutlak namanya. Yaitu menghukumi kufurnya perbuatan ataupun ungkapan. Kalau ungkapan contohnya man qala bi annal qur'ana makhluqun fahuwa kafir. Siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an makhluk maka dia kafir. Maka ungkapan ini namanya takfir mutlak. Ya. Yaitu menghukumi ungkapan Al-Qur'an makhluk itu adalah kekufuran. Paham ini? Yang tidak menunjukkan ungkapan ini kepada per individu.
Bisa dipahami? Paham? Nah, kemudian adapun takfir muayyan disebut dengan takfir muayyan, yaitu mengkafirkan per individu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan mengkafirkan siapa? Iblis dengan mengatakan wa kana minal kafirin, dia itu termasuk orang kafir, jelas individunya. Paham ini? Ini disebut apa? Takfir muayyan. Begitu juga disebutkan ya dalam surah Al-Lahab, Abu Lahab itu ya dikafirkan secara muayyan individunya beserta dengan istrinya. Baik para muslim rahimani warahmatullah. Jadi pihak yang ingin mengkafirkan, menjatuhkan vonis kafir, maka dia harus bisa membedakan antara takfir mutlak dengan takfir muayyan. Bisa dipaham? Bisa dipahami? Baik, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, mampu membedakan antara kufur akbar, kufur yang besar, yang dengan tindakan kufur atau ungkapan kufur atau keyakinan kufur ini, maka ini mampu mengancam pelakunya keluar dari Islam. Itu dibedakan dengan kufur asghar, yaitu kufur kecil, yang apabila pelakunya melakukannya atau mengucapkannya atau meyakini atau melakukan tindakan kufur asghar ini, tidak membuatnya terancam keluar dari agama Islam. Ini harus dibedakan. Seseorang ketika melakukan sebuah tindakan atau mengucapkan sebuah ungkapan atau meyakini sebuah keyakinan, apakah keyakinan, perbuatan atau ucapan ini tergolong kufur akbar atau kufur asghar? Maka pihak yang ingin menjatuhkan vonis kafir harus tahu ini. Paham? Berat nggak langkahnya ini? Berat ya? Jadi nggak sembrono. Sudah, langkah yang terakhir, yang keempat. Pihak yang berwenang dalam menjatuhkan vonis kafir tersebut adalah pemerintah atau delegasinya, yaitu qadhi, hakim peradilan agama yang paham tentang agama, yang kemudian nanti dia akan melakukan pemberlakuan ya syarat-syarat ya di dalam menjatuhkan vonis kafir per individu tersebut kepada individu tertentu ya. Atau contohnya pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, pokoknya dia ahli di dalam hal tersebut, yang tentunya dia memahami tentang syarat-syarat menjatuhkan vonis kafir tersebut dan penghalang-penghalangnya. Dia pahami itu. Kenapa harus pemerintah atau orang-orang yang didelegasikan oleh pemerintah tersebut dan tentunya dia ahli dalam bidang ini? Pertama, agar dia bisa mengetahui ya dan menempuh jalannya di dalam menjatuhkan vonis kafir dengan memenuhi syarat-syaratnya dan menghilangkan penghalang-penghalangnya. Kemudian apabila telah terbukti dan telah ditetapkan vonis kafir kepada individu tertentu, maka berikutnya pemerintahlah yang melakukan eksekusinya, bukan individu, bukan kelompok, bukan organisasi, tapi pemerintah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Siapa yang melakukan ini? Penguasa, pemerintah, dalam rangka untuk menjaga agama, keutuhan negaranya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahmakumullah. Inilah 4 langkah yang harus diketahui. Pertanyaannya, sampai di sini kita berhak? Kita punya wewenang dalam hal ini? Enggak. Kita belum bicara tentang syarat ini. Kita sedang bicara tentang langkah.
Jadi orang yang mau menjatuhkan vonis kafir, lihat dulu. Oh, ada ternyata apa? Langkah-langkah yang harus ditempuh. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila ternyata pihak yang menjatuhkan vonis kafir, yang akan menjatuhkan vonis kafir tersebut melihat dirinya berwenang dalam hal ini, langkah tersebut dia telah tempuh. 4 tadi langkahnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka harus terpenuhinya syarat dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan ada 4 syarat di dalam memberlakukan vonis kafir bagi individu tertentu. Syarat yang pertama, individu yang divonis kafir, individu yang akan divonis tersebut adalah seorang yang mukallaf. Tahu mukallaf? Orang yang dia telah dibebani syariat, telah sampai kepadanya syariat tersebut. Dia seorang yang baligh dan berakal, orang yang sempurna akalnya, berarti sudah baligh. Kemudian dia memiliki akal, bukan orang gila, bukan anak kecil. Bukan juga orang kafir. Ya untuk apa orang kafir mau jadi vonis kafir? Nggak perlu lihat dalil pun sudah kafir dia, kan gitu ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, syarat kedua, kekafiran yang muncul pada diri orang yang hendak divonis kafir tersebut, baik itu ungkapan atau keyakinan atau akidah, itu muncul atas dasar keinginan dan pilihan pribadi. Keinginan dia dan pilihan pribadinya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga disebut dengan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang yang akan divonis kafir tersebut, yaitu ditegakkan, dilakukan penegakan dalil serta hujjah, alias menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya tindakan atau perkataan atau keyakinan yang sedang diyakini itu merupakan bentuk kekafiran yang mengancamnya keluar dari Islam. Dijelaskan, disampaikan firman Allah, sabda Rasulullah kepada dia. Sudah iqamatul hujjah yang ketiga, atau menegakkan hujjah. Yang keempat adalah izalatus syubhat, izalatus syubhat, yaitu apa? Menepis dan menghilangkan syubhat yang ada pada dirinya. Karena bisa jadi kemunculan kekafiran pada dirinya itu dikarenakan atas dasar takwil. Takwil tahu? Yaitu memalingkan sebuah ayat dari makna yang benar. Kita ulangi, memalingkan sebuah ayat atau hadis dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Yang dia anggap makna yang lain ini itu benar, ternyata tidak benar. Ada syubhat. Maka syarat yang keempat ini disebut dengan izalatus syubhah, menghilangkan syubhat, atau disebut juga dengan kekafiran yang muncul pada dirinya itu bukan atas dasar takwil ayat atau hadis. Ini 4 syaratnya. Yang terkadang seseorang mudah sekali mengkafirkan saudaranya. Padahal ungkapan atau tindakan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut belum tentu kekafiran dengan kufur akbar. Ya. Belum tentu ungkapan yang muncul itu atas dasar keinginan dan pribadinya.
Atau bisa jadi karena dia tak paham tentang masalah tersebut. Atau dikarenakan ada syubhat yang muncul pada dirinya karena muncul atas dasar takwil ayat dan hadis. Takwil, menakwilkan ayat atau hadis. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Inilah dia disebut dengan syarat-syaratnya. Kemudian apa itu? Syarat-syarat dari pemberlakuan vonis kafir kepada individu tertentu. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan tentang penghalang penjatuhan vonis kafir kepada individu tertentu. Pertama, juga ada 4, dan 4 ini merupakan lawan atau kebalikan dari 4 syarat tadi. Apa syarat pertama tadi? Orang yang akan divonis kafir itu seorang mukallaf. Berarti ya, penghalangnya adalah dia bukan mukallaf. Apakah dikarenakan dia gila, kehilangan akalnya, atau belum sempurna akalnya karena masih kecilnya? Paham? Jangan pula anak kecil ketika mengatakan ya menghina Allah karena mungkin dia ngikutin perkataan orang-orang yang ada sekitarnya, orang besar contohnya. Ya. Allah dibuat contohnya seperti apa? Seperti patung. Ini Allah katanya. Nabi Muhammad begitu ya. Terus dibuat ya boneka-bonekaan. Ini kira-kira tindakan kufur enggak? Tindakannya kufur. Apakah lantas anak kecil tersebut berhak untuk divonis kafir? Enggak punya akal yang sempurna. Apalagi orang gila kan gitu ya. Paham ini? Jadi apa? Kehilangan akal atau tidak sempurna akal ini merupakan penghalang yang pertama. Ya. Begitu juga mungkin orang yang sedang tidur mengucapkan ungkapan-ungkapan kufur karena dia belum sempurna akalnya. Atau tidak ada akalnya ketika itu. Bahkan ya, inilah yang termasuk ya, diangkat pena pencatat amal dari mereka yang tidak akan ditulis ya, tidak akan dihitung amal ya, baik maupun buruk mereka ini. Kata Nabi SAW, rufi'al qalamu an salasatin, diangkat pena pencatat amal dari 3 orang. Rasulullah SAW mengatakan diangkat pena pencatat amal dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yakbura, dari anak kecil sampai dia dewasa, baligh. Yang ketiga wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia siuman, sadar. Demikian. 3 orang. Ini dalilnya. Baik, kemudian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Penghalang berikutnya adalah adanya paksaan yang diarahkan kepada orang yang melakukan atau mengucapkan kekafiran tersebut. Adanya paksaan. Maka orang yang dipaksa para muslim rahimani wa rahimakumullah itu tidaklah dijatuhkan vonis kafir kepadanya ketika dia mengucapkan sebuah ungkapan kafir ya, atau melakukan tindakan kafir. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat hasan li ghairihi, kata Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummatil khata wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini kesalahan yang tidak disengaja, kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Dan ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 106.
Allah mengatakan man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang-orang yang kafir setelah dia beriman. Orang-orang kafir setelah dia beriman. Jadi ada orang-orang yang kafir setelah dia beriman. Kecuali orang yang dipaksa untuk kafir sementara hatinya tenang dengan keimanan. Akan tetapi orang yang lapang dadanya dengan kekufuran, ya, maka atas mereka lah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan azab yang besar. Dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang dipaksa kafir. Dan ayat ini berbicara, turunnya ayat ini terkait dengan Ammar bin Yasir yang dipaksa kafir oleh tuannya. Akhirnya dia mengucapkan atau melakukan tindakan kekafiran. Lalu kembali kepada Nabi SAW dalam kondisi menyesal dan dia menangis. Maka turunlah ayat ini kepadanya, memberikan dispensasi. Karena sesungguhnya dia tidak menginginkannya. Itu sesuatu yang dipaksakan kepada dirinya. Demikian. Baik, ini penghalang keberapa? Yang kedua. Penghalang yang ketiga para muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak sampainya ilmu atau pemahaman kepadanya bahwa apa yang telah dilakukannya itu mengandung kekafiran dan berakibat membatalkan keislamannya. Gak tahu dia. Tidak tahu dia. Bagaimana bisa orang yang tidak tahu bisa apa? Bisa diberi hukum. Orang yang melakukan kesalahan tidak sengaja saja, dia lakukan tapi tidak sengaja, berarti tidak ada tidak ada keinginan hatinya untuk melakukan hal tersebut, tapi tidak sengaja dia lakukan. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika dia tidak tahu? Sama sekali tidak tahu. Maka inilah yang disebut ya al-khata', yaitu kesalahan yang tidak disengaja, yang tidak dikehendaki oleh dirinya karena ketidaktahuannya. Innallaha tajawaza an ummatil khata'a. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ini kesalahan yang tidak disengaja. Ketidaktahuan ya itu membuat seseorang melakukan ya kesalahan yang tidak disengaja. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penghalang yang keempat para muslim rahimani wa rahimakumullah, adanya syubhat, adanya kesamaran, adanya kerancuan berpikir pada diri pelaku kekafiran tersebut tentang kekafiran yang sedang dilakukannya atau yang telah dilakukannya, yang ia mengira bahwasanya apa yang dilakukannya tersebut bukanlah bentuk kekafiran. Ya, kalau ini ada syubhat, ya, memang dia cabang dari ketidaktahuan, betul, ya, tapi ini muncul karena ada syubhat. Sehingga dia melakukan tersebut ya dengan kesengajaannya, dia tahu itu, dia lakukan hal tersebut, kemudian tapi dia kemunculan kekafiran tersebut karena ada syubhat yang ada pada dirinya. Demikian. Contoh ini, contoh. Seseorang yang dia ya kita langsung kasus kepada kisahnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baru kembali dari Syam yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana sebagai juru dakwah. Begitu kembali dia sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud kepada Nabi. Kira-kira sujud ini dibolehkan atau tidak kepada makhluk?
Jawabannya tidak boleh. Tapi apakah Mu'adz bin Jabal tahu ataukah tidak sebelumnya? Wallahu ta'ala alam. Saya tidak tahu persis apakah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika itu sudah tahu atau belum tentang larangan sujud kepada makhluk. Yang jelas dia melakukan sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud kepada Nabi. Apakah mungkin dia tidak mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau tidak salah ini dalam surah Al-A'raf ayat 54. Janganlah kalian sujud kepada mentari dan rembulan, namun sujudlah kalian kepada Zat yang menciptakan mereka ini jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Tidak tahu apakah dia sudah tahu atau belum tentang ayat ini, ataukah sudah turun atau belum, demikian. Belum ada kepastian. Akan tetapi yang sangat mungkin ya bagi Mu'adz bin Jabal melakukan tindakan sujud tersebut dikarenakan takwil atau syubhat, kesamaran atas beliau. Perhatikan, apa syubhatnya? Perhatikan. Mu'adz bin Jabal yang langsung sujud kepada Nabi SAW ketika baru kembali dari Syam. Yang Rasulullah SAW tidak serta-merta memvonis kafir Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena bisa jadi dia tidak tahu atau ada syubhat, ternyata betul. Bisa jadi kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Yang jelas syubhat itu muncul pada diri Mu'adz bin Jabal. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz tentang alasan kenapa dia melakukannya. Maka Mu'adz menjelaskan, memberitahu kepada Nabi SAW tentang alasannya. Apa katanya? Yang terjemahan secara bebasnya, di Syam aku melihat ahlul kitab, mereka orang-orang ahlul kitab menghormati para tokoh-tokoh agama mereka dengan cara sujud. Mu'adz memahami bahwasanya agama mereka telah dihapus dengan datangnya Islam dan adanya Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk agama yang terakhir ini. Dan ini jelas ada di hadapannya. Maka tentunya Rasulullah SAW lebih layak untuk dihormati dengan cara sujud. Paham ya? Kalaulah ahlul kitab mereka menghormati tokoh-tokoh mereka dengan cara sujud, maka tentunya utusan Allah yang membawa agama yang benar untuk umat akhir zaman dan Allah yang menurunkannya agama ini kepada nabinya dan dipilih nabi tersebut, maka nabi ini lebih layak untuk dihormati dengan cara sujud. Sujudlah Mu'adz itu. Ternyata ini yang membuat Mu'adz apa? Sujud. Ini namanya apa? Kesamaran. Melakukan kias. Ya, tapi kiasnya keliru. Kalaulah ya tokoh-tokohnya agama yang telah dihapus oleh Allah ini ya itu dihormati dengan cara sujud, maka tentunya siapa? Nabi terakhir ini, utusan Allah, lebih layak untuk dihormati dengan cara sujud. Paham? Paham tidak? Demikian. Ini syubhat, kerancuan di dalam berpikir. Lihat, ada syubhat pada diri Mu'adz. Rasulullah tidak menjatuhkan vonis, ini dalilnya. Ini kafir kamu, enggak begitu. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Apa kata Nabi SAW? Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Andaikan aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kalau boleh, tapi tak boleh. Sudah dihapus. Tak ada lagi apa? Sujud kepada manusia. Lihat, ada syubhat.
tidak jatuh vonis kafir. Sudah berapa penghalangnya? 4, selesai sudah. Oleh karenanya para muslim rahimani rahimakumullah, bila kita melihat video yang kita duga ungkapannya mengandung kekufuran, tindakannya mengandung kekufuran, yang dia sudah tampak muslim, jelas muslim, jangan mudah untuk mengkafirkannya. Paham ya? Yang wajib kita kafirkan ketika itu, ini tindakannya, kalau memang kita tahu itu merupakan kekufuran, ini tindakan kekufuran, tidak boleh dilakukan. Paham ya? Tapi orangnya dikafirkan, jangan terburu-buru. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa saja yang mengatakan kafir kepada saudaranya, siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka salah satu dari keduanya akan kembali dengan membawa kalimat kafir tersebut, vonis kafir tersebut. Rela tidak? Oleh karenanya para ulama mengatakan kesalahan tidak memvonis kafir seseorang karena hati-hati itu jauh lebih ringan ketimbang kesalahan memvonis kafir seorang muslim dengan tidak hati-hati. Paham ini? Lebih besar, lebih ringan kalau salahnya seperti ini. Anda keliru, ternyata dia kafir di sisi Allah. Itu lebih ringan. Kenapa? Karena kita berhati-hati dan kita tidak ingin membawa kalimat kekufuran tersebut pada diri kita, kan begitu ya? Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan kepada kita lewat wahyu. Ya. Bahkan si wahyu sekarang pun belum dapat wahyu dia. Karena sudah enggak ada lagi wahyu. Kan begitu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ini membuat kita tidak memvonis kafir seseorang. Ya. Kita bukan orang yang berwenang. Karena berat. Ya. Langkah-langkahnya harus dipenuhi, syarat-syaratnya harus ditempuh, dan penghalang-penghalangnya harus hilang. Ingat, bila ada satu syarat saja di antara 4 syarat ini yang tidak terpenuhi, ada satu syarat saja di antara 4 syarat tadi yang tidak terpenuhi, maka tidak boleh dijatuhkan vonis kafir. Bila ada semua syaratnya, namun ada satu penghalangnya, semua penghalang hilang, tapi ada satu penghalang yang ada pada dirinya, ada syubhat contohnya, maka ini membuat kita tidak memvonisnya. Katakanlah kita sudah kita sudah melakukan menempuh syarat-syaratnya, bahkan kita hilangkan semua semua penghalang-penghalangnya. Hebat banget ya. Apa tadi? Apa syaratnya yang pertama? Ya, orang itu mukallaf. Oh, sudah. Kemudian apa lagi? Orang itu melakukannya dengan pilihan pribadi. Kemudian apa? Pilihan pribadi dan keinginan pribadi dia. Kita ketahui demikian. Diinterogasi. Apalagi yang ketiga, ditegakkan hujah. Hebat banget orang nih ya, sampai ditegakkan hujah, disampaikan semua dalil-dalil kepada dia. Masya Allah, luar biasa ya. Apalagi yang keempat, ada syubhat yang muncul dari orang tersebut, dibantah habis. Hebat berarti ini ya, ulama berarti ya. Katakanlah seperti itu orang ini seperti itu. Penghalang-penghalangnya yang pertama tadi apa? Iya, dia sempurna akalnya. Baik, sudah sempurna akal dia. Dan dia orang yang bukan gila. Dia bukan anak kecil. Tahu dia. Kemudian yang kedua, enggak dipaksa dia. Yang ketiga, iya, belum sampai ilmu, tapi sudah sampai. Dijelaskan, sudah sampai betul-betul. Kamu tahu ini ayat ini, tahu sudah jelas. Paham ini, paham katanya. Baik. Kemudian syubhatnya dihilangkan, nggak ada lagi syubhat, habis semua, dipapras habis.
Tapi orang tadi masih bersekukuh dengan tindakan dan ucapannya. Masalahnya, langkahnya, dia ini delegasi pemerintah atau bukan? Nah. Berwenang tidak dia? Tapi saya kira ini yang seperti ini cuma ulama yang bisa seperti ini. Siapalah kita ya untuk bisa membantah apa? Syubhat-syubhat, untuk menegakkan hujjah. Siapalah kan gitu. Andaikan ada orang yang seperti ini, semua syarat dipenuhi, semua penghalang dihilangkan olehnya, perhatikan, apakah dia orang berwenang? Satu saja, apakah dia ditunjuk oleh pemerintah sehingga ketika dia ini orang kafir, maka dia tinggal perintahkan pemerintah bunuh. Itu konsekuensinya begitu. Paham? Lenyapkan nyawanya, begitu. Karena orang ini tidaklah diketahui tentang kekufurnya, melainkan dia pernah mengucapkannya, kan begitu kan? Apabila orang ini ada, akan membuat orang lain akan mengikuti dia, betul tidak? Maka orang ini berbahaya, harus dihentikan dengan cara menghentikan nyawanya. Siapa yang melakukannya? Pemerintah, bukan kita. Paham ini? Berat tidak? Baik. Baiklah. Oleh karenanya para muslim rahimani wa rahimakumullah, orang-orang seperti kita dan mayoritas seperti kita, maka berlakukanlah kaidah yang umum dalam agama ini, yaitu apa? Nasihat. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Hadis riwayat Muslim. Jadi nasihati saja, tidak usah divonis, paham? Vonis itu bukan urusan kita. Tapi kalau kita hendak mewanti-wanti manusia darinya, kita ingin mengetahui dia, maka silakan. Contohnya, setelah kita melakukan dialog dengan orang tersebut, ternyata dia masih bertahan. Bukan divonis orang tersebut, tapi kita katakan, orang ini punya pemikiran menyimpang. Orang ini memiliki tindakan yang menyimpang. Yang saya sudah tegakkan nasihat kepada dia, saya jelaskan, tapi dia belum mau mengikuti. Maka peringatkan orang dari dia. Paham ini? Jangan dekat-dekat sama dia. Paham? Makanya seperti ini boleh ada kita sendiri, kalangan kita contohnya yang dekat-dekat. Adapun secara menyeluruh, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini kembali juga kepada pemerintah atau orang-orang yang berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah. Wallahu taala a'lam. Baik. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan. Ya mungkin barangkali tidak semua pertanyaan yang bisa dijawab karena terkendala dengan waktu, terbatas dengan waktu. Baik. Apakah kafaroh, yaitu tebusan dari nazar, itu boleh dibayar dalam bentuk uang atau tetap memberi makan 10 orang miskin? Tidak boleh dengan uang. Karena tebusan nazar itu adalah seperti tebusan sumpah, kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah apa saja? Yang pertama, bebaskan budak. Yang kedua, pilihan ini. Ya, atau urutannya, pilihan atau urutan. Ini berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jadi orang bernazar ketika hendak membatalkan atau sudah dibatalkan, ya, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Contohnya ada orang bernazar dengan nazar maksiat, maka dia ingin membatalkannya karena nggak boleh bernazar dengan nazar maksiat, lalu dibatalkannya. Atau ada orang yang bernazar dengan sebuah nazar yang baik, ketaatan, tapi setelah dia tahu bahwasanya ini berat nantinya, maka dia batalkan sebelum terjadinya. Maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, dia kena tebusan membayar kafarah sumpah. Ya, yang pertama apa? Pilihannya bebasan budak. Yang kedua, memberi makan, memberi pakaian 10 orang miskin, kemudian memberi makan 10 orang miskin, demikian. Begitu? Baik. Kalau tidak bisa maka puasa berapa? 3 hari. Ada uang di sini? Enggak ada. Ya. Pakai uang memang. Beli pakaian 10 pakai duit, ya.
Beli makanan, kalau makanannya bahan makanan pokok yang mentah boleh, yang masak juga boleh, demikian. Ya. Baik ya. Maka belikan saja 10 nasi bungkus ya untuk orang-orang miskin. Wallahu taala a'lam. Saya condong tidak boleh pakai uang. Baik, berikutnya. Bagaimana pendapat Ustaz tentang orang yang menyatakan bahwa Allah itu di atas adalah kafir? Orang yang mengatakan bahwa Allah itu di atas adalah kafir, menunjukkan bahwasanya orang itu bodoh. Pendapat saya, orang itu butuh belajar. Pernyataan saya, orang itu harus belajar lagi. Terus mau dia katakan apa? Allah di mana-mana. Malah ungkapan seperti ini ungkapan kekufuran, paham ya? Bagaimana Allah ada di mana-mana? Tahu septic tank? Tahu septic tank? Pertanyaannya, afwan, pertanyaannya supaya paham, ya. Kira-kira kalau kita buang hajat di WC, lalu kita siram kloset, kemana arahnya? Di mana kotoran kita ke arahnya berada? Di mana? Septic tank. Allah di mana-mana, termasuk di mana adalah di mana? Septic tank. Begitu. Apakah orang yang mengatakan Allah di mana-mana ingin mengatakan Allah ada di septic tank? Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Paham? Ini satu saja menunjukkan konsekuensi buruknya Allah ada di mana-mana. Lalu mau dia katakan apa ketika Allah tidak di atas? Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat katanya. Baik. Ungkapan ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, dari satu tinjauan bisa benar, dari tinjauan yang lain bisa salah. Allah tidak bertempat. Kenapa? Karena para muslim rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari sisi Allah, pembahasan Allah sendiri. Memang Allah tidak butuh tempat. Paham ya? Tidak ada tempat yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tempat yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ada tempat yang lebih besar dibandingkan Allah. Padahal Allahu Akbar, Allah Maha besar. Paham itu? Dari sini ungkapan Allah tidak bertempat benar. Paham? Paham ya? Dari sisi Allahnya, ketika kita bahas Allahnya, Allah nggak butuh tempat. Paham? Tapi kalau dari sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Paham? Allah berada di atas. Makanya Allah menamakan dirinya dengan Al-Ali. Tidakkah orang yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya apa? Orang yang mengatakan Allah di atas maka dia kafir. Tidakkah dia hafal surah Al-Baqarah ayat 255? Surah apa ini? Hah? Ayat kursi. Apa akhir dari ayat kursi? Apa dari akhir ayat kursi itu bunyinya? Dilengkapi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tidak terasa berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya, langit dan bumi itu. Wa huwal ali, dia adalah zat yang maha tinggi. Ali dari kata apa? Ala ya'lu 'uluwan aliyan. Allah maha tinggi. Al-azim, lagi maha agung. Allah menamakan dirinya Ali. Dia katakan, siapa yang mengatakan apa? Allah tinggi di atas. Namanya tinggi di mana? Di bawah. Ini logikanya gimana sih? Kok tinggi kok di bawah? Hah? Tinggi ya di atas. Paham ya? Tinggi itu di mana? Di atas.
Paham ini? Tinggi di atas. Saya tanya dulu kepada orang yang mengatakan bahwasanya kafirnya orang yang mengatakan Allah di atas, atau orang yang mengatakan bahwa siapa saja yang mengatakan Allah berada di atas maka dia kafir. Maka saya katakan, ketika orang ini berdoa, kemana arah tangannya? Kemana? Apa kepada dirinya? Kemana coba? Coba contohkan bagaimana dia berdoa. Coba kalau katakanlah siapa yang mau berdoa, bagaimana kita berdoa? Coba bagaimana berdoa? Begini. Bagaimana berdoa? Bagaimana berdoa? Serendah-rendahnya doa bagaimana kira-kira? Gitu kan? Atau dia berdoa begini? Atau dia berdoa begini? Kalau Allah di mana-mana, mestinya tangannya ketika dia berdoa, dia gerakkan kemana-mana. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Ya kan? Tapi ketika dia berdoa, kemana arah tangannya? Dan hatinya kemana? Ke atas. Minta. Ya kan? Oleh karenanya Imam Al-Juwaini, ahli kalam, ahli filsafat, yang paham ilmu mantik, yang mentakwil ayat dan hadis yang berbicara tentang Allah ada di atas. Beliau memang yang diantara ulama yang menyatakan Allah tidak di atas. Ada di antara yang hadir itu namanya Al-Hamadani, dari suku Hamadan. Kebetulan muridnya ini yang hadir ini akidahnya lurus, menyatakan Allah di mana? Di mana? Di atas. Ya. Dia katakan kepada syekhnya ini, wahai tuan guru, itulah bahasa kita ya, wahai tuan guru. Wahai tuan guru, baik, mari kita kesampingkan, mari kita singkirkan, atau kita tinggalkan. Kita tinggalkan ini firman Allah dan sabda Rasulullah. Baik, kita tinggalkan. Kenapa? Setiap dia ajukan kepada syekhnya ditakwil. Setiap dia ajukan ditakwil. Setiap disebutkan firman Allah ditakwil. Setiap dia disampaikan kepadanya hadis Rasul ditakwil. Habis, tidak ada yang tersisa. Ditakwil semua. Allah tidak di atas. Lalu Al-Hamadani mengatakan begini, kita tinggalkan ini, kita biarkan ini firman Allah dan sabda Rasulullah ini, kita tinggalkan. Mari kita menuju apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ke arah mana kita menghadap? Kemanakah hati kita menghadap ketika itu? Mulai berpikir siapa? Al-Juwaini rahimahullah ini. Berpikir dia. Ketika ungkapan itu begitu merasuk ke dalam hatinya, lalu dia berpikir dan mengingat bagaimana ketika dia meminta kepada Allah, hatinya mengharap kepada zat yang di atas. Merasuk tadi ungkapan tersebut. Ungkapan muridnya merasuk kepada dirinya. Sembari dia katakan hayyarani hamadani, hayyarani hamadani, hayyarani hamadani. Sampai 3 kali dia pukul kepalanya sambil mengatakan, bikin bingung saja ini Hamadani ini, bikin bingung saja Hamadani, bikin bingung saja dia. Aku dibuat bingung sama dia, kira-kira begitu. Gak bisa dia bantah. Kenapa? Ini fitrah manusia, memang demikian, Allah berada di atas. Oleh karenanya ketika berdoa, tangan kita bukan kemana-mana, bukan ke bawah, bukan ke samping, tapi ke atas. Tanyakan kepada orang yang menyatakan kafirnya, orang yang mengatakan Allah berada di atas. Apakah ingin dia kafirkan Allah sendiri yang mengatakan dia maha tinggi?
Apakah ingin dia kafirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan perkataan seorang budak wanita tatkala menjawab pertanyaan Rasulullah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu orang tadi, budak wanita tersebut mengatakan, "Fis sama." Di atas langit, di ketinggian. Lalu Rasulullah membenarkan perkataan dia setelah dia menjawab pertanyaan kedua Rasulullah SAW, "Wa man ana?" Siapa saya? "Anta Rasulullah." Anda utusan Allah. Apa kata Rasulullah? "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia karena sesungguhnya dia orang beriman. Apakah dia ingin kafirkan Rasulullah yang membenarkan perkataan orang ini bahwasanya Allah di atas? Sudah tobatlah. Tobat, belajar lagi, ya. Sudah habis waktunya. Habis ya. Pertanyaan terakhir. Maaf ya, banyak PR ini. Nanti tanyakan sama Ustadz Ali Nur ya. Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud yang dimaksud pada makhluk apakah sujud seperti sholat? Jadi sungkem atau cium tangan pada orang tua juga tak boleh? Jawabannya betul. Kalau cium tangannya sampai sujud atau ruku. Ingat, sujud dan ruku itu adalah ibadah. Betul tidak? Betul tidak? Tadi sujud dilarang. Bahkan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruku itu termasuk juga ibadah. Yang Allah SWT mengatakan, "Warka'u ma'ar raki'in." Rukulah bersama dengan orang-orang ruku. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan Allah mencintai sesuatu tersebut. Dan sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT untuk diadakan, diarahkan kepada dirinya, itulah ibadah. Paham? Maka sujud ruku itu adalah ibadah. Dan yang menyerupai itu adalah dia termasuk ruku dan sujud. Maka tak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja. Demikian. Paham ini? Maka jangan ruku dan sujud kepada orang tua. Contohnya seperti sungkeman. Lantas gimana ketika kita ingin mencium tangan orang tua? Angkat tangan orang tua, cium tangannya. Diangkat. Wah, susah lah Ustaz. Gitu ya. Ya enggak apa-apa. Kalau mau, jangan sampai ruku dan sujud, posisikan diri sama. Contoh orang tua sedang apa? Contohnya sedang duduk orang tua. Maka kita duduk lantas cium tangannya. Selesai masalah. Paham? Iya. Lebih mesra lagi, dipeluk sekalian. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Sipika, sipiki. Nah, gitu ya. Kalau sama istri, terserah Anda. Baik ya. Seperti ini. Cukup kira-kira panitia? Baik, sampai jam 6 kan? Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan dan mohon maaf juga tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Insyaallah taala di waktu yang lain, di kesempatan yang lain kita bisa bersua kembali. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.